Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah, bisa melaksanakan i'tikaf di rumah Allah, bisa melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Bermohon kita kepada Allah yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan soleh hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berwasiat dan berbuat baiklah dengan perempuan-perempuanmu. Mana maksud perempuan? Anak perempuan kita, kemudian istri-istri kita. Hadis yang terakhir kemarin kita bahas adalah hadis daripada Abdullah bin Za'mah. Abdullah bin Za'mah ni kemarin beliau kakak beradik dengan istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Saudah. Saudah binti Za'mah. Jadi Abdullah bin Za'mah, Saudah binti Za'mah, istri Nabi yang kedua setelah menikah dengan Khadijah. Jadi istri pertama Nabi setelah menikah dengan Khadijah, itulah lagi namanya Saudah. Itu hadis yang kita baca kemarin. Saudah orang yang paling baik dari istri Nabi, kata Sayyidah Aisyah. Aisyah istri Nabi yang ketiga. Jadi kata Aisyah, tidak ada perempuan yang aku jumpai yang lebih baik daripada Saudah. Nah, jadi istri dengan istri saling puji memuji. Jadi istri ketiga memuji istri kedua memuji istri ketiga. Ini istri Nabi. Istri Nabi, kalaupun ada di kita mungkin jarang lah gitu. Jarang, kalau ada pun jarang lah. Mungkin dari 1 juta mungkin 1 orangnya mungkin. Jadi kata Aisyah, perempuan yang paling baik yang pernah aku jumpai adalah Saudah. Yang paling baik itu. Apa terbaik daripada Saudah? Saudah memberikan jatah giliran waktu untuknya kepada Aisyah. Jadi mestinya umpamanya mestinya hari Sabtu ini jatah Saudah nih, jatah Nabi di rumah Saudah hari Sabtu nih mestinya. Tapi Saudah bilang kepada Sayyidah Aisyah, jatah hariku aku berikan kepada engkau. Kena elok tu, manalah kamu orang gini model itu. Takkan mau dia. Ini Saudah aku berikan kepada Aisyah. Jadi ketika Nabi datang ke rumah Sayyidah Saudah, ketika Nabi datang ke rumah Saudah, kata Saudah, jatahku hari ini ya Rasulullah sudah aku berikan kepada Aisyah. Itu dia hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kemarin itu tentang larangan seseorang mentertawakan daripada orang-orang yang terkentut. Itu hadis yang terakhir.
Hadis hari ini an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafrak mu'minun mu'minatun in kariha minha khuluqan radi minha akhar au qala ghairahu. Ini tentang ada akhlak isteri kita yang tidak elok. Ada, tidak pasti, tidak semuanya akhlak isteri ini yang kita sukai. Jadi ada di antara perangai isteri ini yang kita mungkin tak suka. Jadi sebelum kita menikah, perangai itu tak nampak oleh kita. Setelah kita menikah, nampak perangai buruk isteri ini. Bagaimana sikap kita seorang muslim dianjurkan oleh Rasulullah? Apakah harus membenci dia? Apakah harus menceraikannya? Apakah harus memberikan dia kepada ibu bapaknya untuk mendidik dia dulu baru diserahkan kepada kita? Ini pembahasan hadis Nabi SAW. Kita tidak boleh seorang muslim ego atau mengatakan kita saja yang terbaik, tidak boleh. Ini hadis Nabi SAW. Apa solusi? Nabi memberikan solusi. Kata Nabi SAW, hadis ni Imam Muslim merawikan, hadisnya sahih. La yafruq mu'minun mu'minatun. Jangan engkau benci, jangan membenci seorang mukmin laki-laki. Dia seorang mukmin laki-laki maksudnya kita. Mu'minatun, mukmin kalangan perempuan. Maksudnya isteri kita, tak boleh kita membencinya. In kariha, Nabi saja faham, ada dari akhlak isteri itu mungkin yang kita tak suka. Ada mungkin akhlak dari pasangan hidup kita itu yang agak jelek. Kata Nabi, in kariha minha, jika ada kejelekan daripada sifatnya isteri, khuluqan, akhlaknya kurang elok, radi minha akhar, tapi jangan lupa kata Nabi, ada akhlaknya yang lain yang itu bagus menurut kita. Ini harus kita seimbangkan. Jangan buruk bini ini aja nampaknya. Jangan. Ada mungkin dalam satu sisi isteri kita ni bagus akhlaknya, dalam satu sisi mungkin agak buruk akhlaknya. Apa contoh? Ini umpama. Khuluqan radi minha akhar. Perempuan kita menikah dengan seorang isteri. Isteri kita ni memang agak maaf kalau umpamanya, ni contoh saja nih. Dia dicontohkan di sini seperti tidak menjaga kebersihan. Biasa saja ajak cuailah begitu. Menyapu rumah mungkin agak sekali dalam seminggu. Ini umpama nih, kalau ada pun gawat ini orang. Mencuci piring pun mungkin sekali dalam sehari. Jadi piring pagi tadi itu dikumpulkan di qadha, nanti malam bercuci. Ada macam ni perempuan ni. Aduh, kalau mau ada kan akhlak yang tak elok. Tapi dalam satu sisi akhlaknya ada pula yang baik. Apa akhlaknya yang baik? Curah. Datang orang langsung dia beri. Ada orang datang minta tolong langsung dia keluarkan uangnya. Ada anak yatim yang putus sekolah dia bayarkan. Nah, ini dalam satu sisi. Jadi kata Rasulullah, tengok isteri kita tadi daripada dua sisi akhar. Kalau yang satunya buruk, yang satunya mungkin elok. Jadi kalau sudah begitu kata baginda Nabi, la yafraq, tak boleh kita membencinya dan tak boleh kita menceraikannya kalau karena itu saja. Ini harus difahami yang baru-baru menikah ini. Kadang baru-baru menikah, saya baru tahu kalau itu sifat isteri saya Pak Ustaz. Mengapa ya? Iya, setiap makanan yang ia masak itu ia simpan. Jadi yang boleh makan siapa? Kami berdua aja Pak Ustaz. Jadi mak saya datang ke rumah tak boleh makan oleh dia. Satu, itu akhlak buruk. Bolehkah kita langsung menceraikannya? Oh, tak boleh. Bolehkah langsung kita memisahkan daripada dia? Tak boleh. Jadi bagaimana? Tengok pula yang lain. Ada tak akhlak dia yang bagus yang lainnya? Ada. Dari segi makanan ia kikir kepada mak kita, tapi dari segi yang lain mungkin dia lebih curah pula kepada mak kita atau akhlak yang lain. Jadi harus diseimbangkan. Jadi yang buruk ni macam mana? Yang buruk inilah tugas kita seorang laki-laki untuk mendidik dia, bukan meninggalkan dia. Bukan meninggalkan dia, bukan mencampakkan dia, bukan mentolak dia. Nabi mengatakan di sini, la yafraq. Jangan dibenci, jangan membenci seorang laki-laki yang mukmin
kepada isteri-isterinya yang mukminah. In kariha, memang ada perangai yang tak elok tu di isteri-isteri kita, kata Rasulullah. In kariha minha, kalau seandainya kejahatan, kalau seandainya keburukan akhlak dia itu, radin minha akhar, tapi ingat mungkin akhlak yang lain pun ada yang bagus. Jadi mesti harus kita seimbangkan. Jadi tak boleh benci. Ini kadang sehari menikah dan nampak benci, 2 hari menikah macam tu juga. Kadang isteri dengan suami macam tu juga. Lah, suami saya kok tak jumpa kemarin, pas ta'aruf tak jumpa perangai ini. Rupanya suami tak pandai mengaji, rupanya suami tak pandai solat, baru tahu. Jadi bagaimana? Mestikah digugat cerai? Tak, mungkin tengok lagi akhlaknya yang lain, mungkin ada akhlaknya yang bagus. Itu namanya mediasi. Jadi kita tak boleh ego. Oh saya ni, kemudian kita timbulkan kebencian, juga tidak dibolehkan. Makanya di dalam hadis Nabi kan jelas itu. Di dalam hadis, ahbib habibaka haunamma, asa ayyabghi baghidaka yawmamma. Cintailah sesuatu yang engkau cintai, tapi ingat suatu saat nanti bisa jadi yang kita cintai itulah yang jahat kepada kita. Atau sebaliknya. Jadi semuanya dengan dalam keadaan sederhana saja. Ini ada kebanyakan di kita ini, kita tengok maaf antara besan dengan besan, belum sah akad nikah lagi sudah tak baikan. Banyak kita perhatikan, banyak antara besan dengan besan, karena adat. Kadang adat begitu banyak. Kata calon mempelai, orang tua calon mempelai perempuan, ini dari mempelai laki-laki. Kata orang tua mempelai laki-laki, ini perempuan. Masa dari kami saja semuanya? Berdebat padahal nanti ini akan menjadi besan yang sah. Maka kalau sudah berdebat, kalau sudah rusak dari awal, itu susah untuk membinanya sampai akhir itu. Dan ini kebanyakan terjadi di daerah orang kita. Kenapa kalau kok harus kita selisih paham antara besan dengan besan? Belum menikah lagi sudah dinampakkan. Jadi besan perempuan, ini biasanya dari kalangan perempuan dengan perempuan kita perhatikan. Besan perempuan menengok calon menengok calon menantu dia perempuan itu, di hatinya tu dah lain nampaknya. Kau jadi menantu dan besok azab anak dan dibuatnya, kau kata dia. Yang calon, yang besannya emaknya perempuan gitu juga ke anaknya laki-laki. Ini dianya, apa tidak aja pandainya, kata dia. Jadi kapan akan timbulnya sakinatan, mawaddatan, warahmah? Kapan akan muncul? Dan maka saya pesankan kepada Bapak Ibu, kalau memang akan dinikahkan juga anak kita dengan anak dia, kalau akan menjadi besan juga dia bagi kita, elok dari awal kita bina bagus-bagus. Kalau hal yang sedikit selisih-selisih, campakkan saja. Jangan yang sedikit itu kita perbesar-perbesar. Lahir anak nanti, cucu kita tak elok dengan dia. Anak kita tinggal di rumah dia, bagaimana kita nak menengok cucu kita? Di sana mulai masuk pihak ketiga. Mak tak mau ke rumah kau, bukan mak tak nak menengok anak kau. Mak sayang ke cucu mak tu, tapi payah mak ke sana. Mak kalau ke sana ada mertua engkau. Iyalah. Jadi macam mana? Ya kalau bisa, dahlah ceraikan aja lah. Setahun ni nanti lahir anak tu, cari aja yang lain. Itu kebanyakan pihak ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengaji, jangan provokator seperti itu. Tak elok. Itu perkara yang tak elok. Nabi saja mencarikan solusi. Kalau seandainya buruk akhlak isteri tadi, tengok akhlaknya yang baik, kata Nabi. Jangan cepat menceraikan dia. Jangan cepat untuk memisahkan dia, kata Rasulullah. Tengok yang baik. Ada nak? Ini mediasi. Ini cara memediasinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak ni pihak-pihak ketiga ni. Udahlah lahir anak ni, udahlah ceraikan aja lah. Saya banyak mendapat kaduan hal-hal yang seperti itu. Ustaz, mak saya tak suka lagi dengan isteri saya, Ustaz. Apa pasal? Ya, isteri saya begini begitu. Jadi apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Sampai mak saya memaksa, kalau nak kau ceraikan isteri kau tu, jangan anggap mak sebagai mak lagi. Kan parah maknya ni. Ini mak ni nak mengaji nampak mak dia ni. Tak boleh. Tak boleh. Sebagai seorang mukmin, sebagai si mukminat, tidak boleh kita melakukan hal yang seperti itu. Banyak sekali. Kemarin ada pula lagi yang baru-baru ini, ya pas yang tadilah, karena dari awal sudah tak elok.
Dari awal nak menikah antara besan dengan besan ni tak elok menampakkan selisih faham. Itu gara-gara cuma membawa hantaran. Jadi kata pihak perempuan, yang bawa hantaran itu adalah laki-laki. Kata pihak laki-laki, kalau memakai adat di kami, yang memakai hantaran itu, yang bawa hantaran itu adalah dari kalangan perempuan. Sibuk dengan ini saja. Sampai akad nikah pun belum selesai, ini masih bergaduh dia. Jadi untuk apa akad nikah? Sampai ada ini baru kemarin juga dia. Jadi sampai ada calon suami ni, maknya, jadi maknya datang ke acara pernikahan. Setelah selesai menikah, maknya berdiri. Kata maknya, saya tak akui awak sebagai menantu saya. Kata maknya kepada menantu perempuannya, kepada isteri anaknya. Ini sudah tak selesai ini. Jadi banyak permasalahan-permasalahan rumah tangga ini. Banyak sekali permasalahan rumah tangga, apa segala macam. Tapi saya menengoknya solusinya majelis ilmu harus hadir. Orang-orang yang terbibit dalam masalah-masalah rumah tangga duduk di majelis ilmu akan terbuka dia. Tapi kalau tidak, kita akan selalu bermasalah di rumah tangga. Itu sedikit saja masalah nanti bisa menjadi besar itu. Nak percaya sambal saja, apa namanya kalau bahasa kaminya kan nasi namanya itu, kawan nasi. Sambal itu kalau lupa saja isteri meletakkan sendok di sambal tadi, itu lain persepsinya itu. Aku nak boleh makan dia kau untuk inyo aja kau kata dia. Maka syaitan itu luar biasa dia. Pembisik yang paling hebat itu syaitan. Maka kalau ada manusia yang tipis telinganya, bisa mendengar bisikan-bisikan dari orang, itu samalah dia dengan syaitan itu. Ada orang kita sedikit orang berbisik dengan dia langsung dia percaya. Itu syaitan itu, kawan syaitan itu. Kita kan sudah jelas, in ja'a fasiqun binaba'in fatabayyanu. Seorang muslim jangan cepat terima ada bisikan-bisikan orang, jangan cepat terima. Tabayyanu, tanya, ustaz ini memang seperti ini apa macam mana ustaz? Ustaz ini apa? Jangan kita ikut pula. Itu samalah awak berkawan je iblis itu. Kita dibisiki orang begini-begini, hati-hatilah gini-gini. Oh iya. Nak boleh seorang mukmin tak boleh langsung mukbil. Tak boleh langsung menerima bisikan-bisikan orang. Wajib fatabayyanu. Kalau kita kenal dengan dia, dekati dia. Kalau tak kenal, utus orang yang kenal dengan dia untuk minta klarifikasi. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi tipis telinga ni tak boleh dalam Islam. Tapi orang-orang kita banyak yang tipis telinga itu. Tak boleh. Tak boleh. Kalau tipis telinga, itulah yang menyebabkan manusia itu permusuhan dan pertengkaran dan sampai meninggal dunia karena perkelahian. Bahaya. Jadi kata baginda Nabi, la yafrak. Jangan engkau benci, jangan engkau ceraikan mukminun mukminatun. Jangan membenci seorang mukmin laki-laki akan mukmin perempuan. In kariha minha. Jadi Nabi sendiri mengatakan memang ada akhlak perempuan itu, akhlak istri itu yang tak baik. In kariha minha, kalau ada perangainya yang tak elok, khuluqan akhlaknya yang tak elok, radi minha akhar. Ingat ada juga akhlak dia yang elok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au qala ghairuhu. Dalam arti kata, tak boleh kita langsung semena-mena menceraikan dia karena asbab fasal sedikit saja. Tapi kalau sudah diingatkan sudah, diajari sudah, tapi tak berubah juga dia lagi, itu barulah, itu gunanya. Tapi tak boleh pula langsung kita ceraikan. Ada pula tata caranya di dalam hadis Nabi SAW. Diingatkan sudah, dinasihati sudah, dilakukan juga lagi. Ini hadis berikutnya. Apa bunyinya? An Amri ibni Ahwasin. Boleh langsung kita ceraikan? Tak, belum boleh langsung kita ceraikan. Maka kalau ada laki-laki yang nampak kesalahan istrinya langsung dia ceraikan, berarti ini laki-laki yang tidak pernah membaca dari hadis Nabi ini. Maka Nabi marah kepada orang-orang yang membiasakan kalimat talak, kalimat cerai. Kata Nabi dalam hadis, abghadul halali ilallahi talak. Perkara yang halal yang paling dimarahi oleh Allah adalah talak. Dia halal tapi Allah benci. Apa itu? Talak itulah dia. Maka hati-hati kita jangan mudah mengucapkan kalimat talak. Jadi kata orang tua-tua kita, kalau mengucapkan kalimat talak ni kepada isteri, itu ibarat meminum air laut katanya. Semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Kali saja terucap ke isteri kita, dia nak minta-minta nak dua dia.
Dibisik-bisikkan iblis kepada kita. Nampak kesalahan isteri kan, jatuh anjala talak acik lain kan. Lah, pas, dua. Apa-apa jatuh anjala acik lain lah, tiga. Tiga baru terasa ketika bini wak ke dia ambil dia orang. Tu gilo ke jando namanya balik. Hati-hati. Hati-hati menggunakan kalimat itu. Menampar satu, tak boleh juga. Ni dalam hadis Nabi ada nanti, termasuk menampar anak, menampar isteri, itu tidak dibolehkan. Sebisa mungkin elakkan. Karena ini sama kecanduan nanti ni. Sekali saja isteri salah langsung dipukul, besok isteri salah bisa jadi dipukul dan ditambah satu lagi dengan ditendang. Akan kecanduan dia. Besok salah lagi isteri, dipukul, ditendang, mungkin ditenju pula lah. Besok salah lagi isteri, dipukul, ditendang, ditenju, mungkin pakai pisau pula kita lagi. Maka hati-hati kepada isteri, kepada anak-anak kita, dilarang oleh baginda Nabi kita untuk memainkan tangan kita. An Abri ibni Ahwasin al-Jusami radhiyallahu taala anhu an sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', pada haji wada'. Jadi Amri ibni Ahwas ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ni asalnya dari daerah Basrah. Basrah, kemudian ikut dengan para sahabat, ikut baginda Nabi sampailah ke Madinah. Jadi Basrah. Basrah ni dulu ibu kota yang terhebat seperti Jakarta. Untuk Indonesia lah Jakarta. Maka orang-orang kaya kalau pergi belanja ke Basrah. Semua orang Arabkah pernah ke Basrah? Tidak. Tidak semua orang Arab sampai ke Basrah. Orang-orang pilihan saja. Orang-orang yang punya duit sampai ke Basrah. Orang-orang pejabat, orang-orang penguasa itu sampai ke Basrah. Kalau orang-orang yang biasa-biasa saja itu tidak sampai ke Basrah. Jadi Basrah itu kota yang hebat lah. Kota yang canggih dulu di Timur Tengah. Maka ada Basrah, ada Kufah. Kufah ni tempat para ahli ilmu. Maka dulu kala orang-orang kalau mengaji ke daerah Kufah. Kufah langsung ke Basrah. Basrah pergi berjual beli, balik sehingga ke Kufah mengaji. Atau nak pergi mengaji dulu ke Kufah, langsung jual beli ke Basrah. Maka ada Basrah, ada Kufah. Di daerah kita di Riau ada Basrah, ada Kufah juga. Kampung Pak Marjan, Basrah. Basrah. Ada pula Kupah ya. Kopah. Kopah. Madinah ada pula. Basrah, Kupah. Basrah, Kupah. Mungkin juga orang-orang Basrah dulu datang ke Kuansing. Jadi beliau ini orang yang dekat juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a. Jadi beliau ini dibawa oleh ibunya pas haji wada'. Haji wada' itu ribuan. Lebih daripada 2.000 apa 5.000 orang yang haji ketika itu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih maksudnya. Ribuan lah. Pokoknya haji ketika itu ramai. Termasuklah Amrin ibni Ahwas ini dibawa oleh ibunya untuk pergi haji wada'. Haji wada' ni haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, dia mendengar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada', dan dia mendengar ini ketika Nabi berkhutbah. Yaqulu ba'da an hamidallah ta'ala wa athna alaih. Dia mendengar setelah Nabi memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai selesai. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, Nabi berkata, didengar oleh Amrun ibni Ahwasin. Bayangkanlah tu macam mana dulu kerasnya baginda Nabi. Banyak ribuan orang tapi terdengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mu'jizatihi syarif. Itu salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya kita membaca ada di masjid lama di Spanyol. Itu masjid tadi besar. Jadi alat tidak ada, alat pendengar tak ada. Jadi kalau berbicara kita dekat mihrab, mihrabnya kecil sih, sebesar meja inilah mihrabnya. Kalau di sana Allahu Akbar, itu menggema ke masjid tadi. Masjid itu mungkin memuat sekitar 15.000 sampai 20.000 ada. Tak pakai mic orang dulu salat, Pak. Tak ada mic, tak ada dulu. Mic tak ada pengeras suara. Jadi adalah mihrab tadi. Katanya ada batu di mihrab itulah yang membuat menggema suara. Itu masjid di Spanyol dulu. Masjid di Spanyol, dan sampai sekarang kabarnya masih ada. Cuman tidak lagi masjid. Nah, Spanyol sudah dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Jadi kalau takbir di sana Allahu Akbar, itu menggema itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang-orang mendengar padahal tidak ada alat. Begitu Nabi. Apa kata Rasulullah? Ala stausu bin nisa'i khaira. Kata baginda Nabi, adakah tidak berwasiat kamu dengan perempuan-perempuan kamu kepada kebaikan? Maksudnya berwasiatlah kamu. Ingatlah, berwasiatlah kamu dengan perempuan-perempuan kamu akan kebaikan. Maksudnya siapa perempuan itu? Anak perempuan kita satu, kemudian istri kita satu. Wasiat, beri wasiat dia dengan wasiat yang baik. Apa maksud wasiat yang baik? Wasiat yang baik adalah nasihah. Beri dia nasihah. Wat taujihat, beri dia taujih. Taujih ini seperti nasihat juga, cuman taujihat ini lebih kepada taujihat. Taujihat ini penenang jiwa lah, begitu. Kalau nasihat mungkin ada kesalahan kemudian dinasihati, itu nasihat. Kalau taujihat, apa taujihat ini? Untuk penenang hati. Jadi ada orang datang ke kita memberikan wejangan kepada kita, atau taujihat namanya itu. Au wasiat, wasiyah, tausiah. Tausiah itu wasiat. Kata ulama, wasiat itu adalah sesuatu yang berlaku ketika seseorang akan meninggal dunia. Itu wasiat. Maka tausiah ini tak cocok dipakai ini. Yang akan memberikan tausiah subuh Sabtu ini adalah Ustaz. Berarti ambo memberikan wasiat, berarti tidak lama meninggal ambo lagi. Jadi maksud bagusnya apa? Taujihat. Taujihat au mau'izat. Mau'izah peringatan. Nasihat, taujihat, mau'izah. Wasiat tak? Kalau wasiat itu untuk orang yang akan meninggal dunia. Tapi di sini Nabi memakai kalimat wasiat. Wasiat karena Nabi mengatakan wasiat karena memang para sahabat-sahabat ketika itu ada yang sudah dan akan meninggal dunia karena faktor sakit dan usia. Fa inna ma hunna aunin indakum laisa tamlikuna minhunna syai'a. Kata Nabi, sesungguhnya perempuan-perempuan itu tawanan di sisi kamu. Tidak bisa engkau memiliki, tidak bisa kamu memiliki perempuan-perempuan itu selain daripada karena tawanan tadi. Tawanan maksudnya karena kita nikahi. Maka dia kita miliki. Kalau tak kita nikahi, kita tak bisa memiliki perempuan ini. Tak bisa. Oh, kita suka dengan si fulan dan sanggup ambil wabak ke rumah kita. Boleh? Tak boleh. Mesti harus dinikahi. Proses nikah pun panjang. Mesti minta izin kepada ayahnya. Mesti minta izin pula kepada, kalau kita di Indonesia, izin pula ke mamaknya lagi. Kalau kita di Sumatera, di Sumatera memang agak luar biasa sedikit. Tak bisa ayah aja izin, mesti minta izin pula ke mamaknya dulu. Memang nikah suatu perkara yang mulia. Maka kalau tidak dengan nikah, perempuan itu akan menjadi hina. Enak saja kita nampak wasuko kita kepada perempuan, kita ajak dia, kita bawa ke rumah kita. Nikahlah satu-satunya yang memuliakan perempuan. Kalau ingin kita kepada perempuan tadi, nikahi. Datangi ibu bapaknya, lamar dia. Laisa tamlikuna minha syai'a ghairat illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali bahawa perempuan-perempuan itu melakukan perangai yang tak elok. Menikah kemudian melakukan perangai yang tak elok, langsung kita ceraikan. Ini kan sambungan dari hadis tadi. Belum. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'. Kalau perempuan tadi, isteri tadi tak elok perangainya, melakukan perangai-perangai yang buruk, fahisyah. Fahisyah ni buruk ni Pak. Termasuk fahisyah ni meninggalkan salat. Termasuk fahisyah ni mencuri barang orang. Termasuk fahisyah ni membuka aib orang. Tu fahisyah itu. Kalau ada isteri kita membuka aib orang, berarti isteri ni fahisyah. Fawahish, isteri yang kurang ajar ini. Nusyuz itu. Meninggalkan salat, nusyuz. Kemudian fahisyah, mengambil barang orang. Mengambil barang orang. Ada perempuan ni ada penyakit. Ini biasanya orang-orang kampung, kota-kota jarang mungkin. Yang ketika datang ke rumah orang, pulang ada-ada saja yang dia bawa barang orang, tanpa minta izin kepada orang. Jadi taunya orang tadi kehilangan ketika barang dia tak ada lagi. Ditengok di tempat si fulan, di rumah si fulan tu ada barang dia. Bisa jadi terompanya lah yang hilang. Bisa jadi baju orang lah yang dibawanya. Biasanya ini kalau ada acara-acara pesta biasanya ini. Pesta. Habis kau terkumpul aja lah terompanca orang di rumahnya. Suaminya tahu itu fahisyah. Bagaimana? Bolehkah langsung diceraikan? Nabi mediasi yang terbaik itu adalah Rasulullah di rumah tangga.
Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'. Jangan langsung ceraikan dulu, tapi pisahlah daripada tempat tidur. Pisahkan tempat tidur. Supaya bini awak kau tahu pula kalau kita marah kepada dia. Pisahkan tempat tidur. Mungkin inyo tidur di kamar, awak tidur di luar. Tapi kau ketuju dek bini ke sana kau. Ya kan? Di luar aja lah abang taruh, kata dia, pada abang di kamar, kata dia. Tapi di dalam hadis maksud fahjuru fil madaji'i mengingatkan kepada isteri-isteri bahawa kita marah kepada dia. Kita tak mau tidur di dekat dia. Begitu dia. Payah mempraktekkan hadis ni. Ya payah sekali. Kita hari ini tahu bini salah. Tapi ingin je lolok dekat bini tu taruh. Tahu isteri tu buat salah, tahu, tapi tak bisa lengkang pula tidur daripada isteri. Kalau dia lakukan juga, dah kita pisah ranjang nih. Dah pisah ranjang, tidak tidur bersama dia. Dia lakukan juga fahisyah. Perangai-perangai yang tak elok ini, tidak langsung ceraikan. Wadribuhunna darban ghayra mubarrihin. Barulah dibolehkan kita untuk memukul, tapi pukulan yang tidak memberi bekas. Tengok, pukulan ni sudah tahap yang keberapa ini? Dinasihati, diingatkan, pisah ranjang, dia kerjakan juga, barulah kita boleh memukulnya. Jadi tak boleh asal-asal pukulnya. Ni ada bapak-bapak ini yang emosinya tingkat tinggi. Kadang nasi belum masak, sambal yang sudah masak tadi pun dibuangnya. Saya percuma kau masak yang tak ada guna orang kompon. Tu ada orang dulu banyak. Kita kasihan kita kadang itulah. Nasi baru masak karena ada karena garam terlampau banyak aja dikasih sayur tadi, sayur langsung dibuang, itu tak boleh. Itu bukan laki-laki yang baik di sana. Tak elok. Fil madaji'. Saya tahunya ini di Indonesia juga berjumpa laki-laki macam ni. Di Mesir saya jumpa juga dengan laki-laki seperti ini. Tetangga kami kan di Mesir apartemen. Satu apartemen itu 11 tingkat. Saya tinggal di tingkat 3. Jadi tingkat 4 dengan tingkat 2 tadi itu heboh setiap hari. Yang dihebohkan itu pun ya kan dari makanan tadi. Kadang terlambatlah istrinya beli aish. Ada aish ni roti yang besar itu. Roti yang besar itu kadang terlambat. Lempar roti pop. Lempar keluar itu. Keluar, ya ini kan tangga, jadi sampai kadang bawa jeruk, kadang buang pop. Mungkin ada tabiat laki-laki yang seperti itu. Itu tabiat laki-laki tak elok itu. Tak elok. Maka tadi diingatkan, kalau sudah terbiasa sekali saja menampar istri, besok istri salah akan ditampar dan akan ditambah malah karena nafsu tadi, bisikan tadi, seperti minum air laut. Sekali mukul istri, pap. Besoknya pukul, tendang bonusnya. Kali yang ketiga, pukul, tendang, mungkin kita tenju lagi. Seperti itu. Sampai dulu orang-orang kita bercerita marah ke istrinya, suaminya sedang merokok. Marah ke istrinya, sampai mematikan api rokoknya tu pipi bininya dah dijadikan. Kita banyak dengar cerita-cerita orang dulu. Kau nak pandai kan dimatikan, apa sakit endak. Untuk apa kita sakiti perempuan tu? Tak boleh. Islam tak boleh menyakiti perempuan, tak boleh. Ini kali yang ketiga nih. Sudah dinasihati, kemudian diingatkan, kemudian pisah ranjang, dia lakukan juga. Syariat mengatakan wadribuhunna darban ghayra mubarrih, barulah kita pukul. Tapi kata Nabi, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau dia sudah taat kepada kamu, kalau dia sudah taat kepada kamu, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan diungkit-ungkit lagi masa-masa yang telah berlalu. Maksudnya jangan dibahas-bahas lagi dan dicari-cari celah jalan untuk berkelahi lagi. Kalau lah elok tu, tu. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ini suatu saat nanti diungkit pula. Kau potang, kau nak menangkan kecek dan kan? Padahal tu dah selesai, tak boleh. Nabi melarang itu. Ini kadang perempuan juga sering mengungkit-ungkit masalah. Kalau setelah selesai diungkit balik, tak boleh lagi. In ata'nakum, kalau sudah dia taat kepada kamu, maka fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan kamu cari jalan yang lain untuk
mencari pertengkaran dengannya. Ala innalakum ala nisaikum haqqa. Ketahuilah, kata baginda Nabi, sesungguhnya pada diri kamu di atas istri-istri kamu itu ada haknya, dan begitu juga istri-istri kamu di atas kamu punya hak. Kita seorang suami ada hak kita kepada istri, istri ada hak pula kepada kita. Fahaqqukum alaihinna, maka hak kita yang harus dipenuhi oleh istri-istri kita, alla yuti'na furushakum min man takrahun, bahwa dia tidak mengizinkan akan firash tikar, tempat tidur kita ditiduri oleh orang-orang yang kita benci. Maksudnya apa? Ulama berpendapat maksudnya dia tidak boleh membawa orang ke rumah dia dan ke kamarnya. Pertama. Kedua, ulama berpendapat ini bagian dari wasiat. Tak boleh istri menikah lagi ketika kita meninggal dunia dengan orang yang kita benci. Jadi umpamanya si fulan dengan si fulanah, suami istri, meninggal suami, istri ingin menikah lagi, carilah oleh sang istri suami yang tidak dibenci oleh mantan suami kita. Itu maksudnya itu. Maksudnya yang ketiga adalah bahwa ketika kita membawa seseorang untuk tidur di rumah kita, itu mesti seizin suami kita. Ya, orang maksudnya di sini dari kalangan perempuan, bukan kalangan laki-laki. Itu hak itu. Kemudian haknya kita lagi bagi perempuan, la ya'zan fi buyutikum liman takrahu ala wa haqqukum. Kemudian jangan diizinkan, wala ya'zanu, dan tidak mengizinkan perempuan itu fi buyutikum, di rumah kamu, liman takrahun, bagi orang yang kamu benci. Jadi umpamanya kita tidak suka dengan seseorang lah, ada seseorang yang dia selalu memfitnah kita kemana-mana, asal duduk di mana saja dia memfitnah kita. Ini perempuan ini teman pula oleh istri kita. Istri tidak dibenarkan untuk membawa dia bertamu ke rumah kita. Wala ya'zan, itu maksudnya, dan tidak mengizinkan fi buyutikum, di rumah kamu, liman takrahun, bagi orang yang dibenci, bagi orang yang kita benci. Ala wa haqqukum alaikum, dan adakah itu hak perempuan kepada kita. Jadi hak kita, maksudnya hak kita ke perempuan. Pertama, tidak membawa orang lain tidur di atas ranjang kita. Kedua, maksud hadis itu tidak menikah dengan orang yang dibenci atau membenci kita setelah kita tidak ada lagi. Kemudian yang ketiga, tidak mengizinkan orang-orang yang kita benci itu untuk masuk ke rumah kita. Kemudian hak lagi perempuan terhadap kita apa? Ala wa haqquhunna alaikum. Ada hak perempuan terhadap kita apa? Dua. Pertama, kata baginda Nabi, antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Engkau baguskanlah pakaiannya istri-istri tadi, dan engkau baguskan jugalah makanan-makanannya. Jadi kita dua inilah wajib bagi istri. Hak istri kepada kita, wajib kita memberi pakaian kepada istri, wajib kita memberi makanan kepada istri. Pakaian dalam mazhab kita Syafi'i, dalam kitab Fathul Qarib ada, dalam Hasyiah Bajuri ada, kewajiban kita seorang laki-laki pakaian kepada si istri itu membelikannya pakaian baru sekali per 6 bulan. Jadi 6 bulan sekali pakaian baru, 6 bulan satu pakaian baru. Itu dalam kacamata fikih hukumnya wajib itu. Jadi wajib kita membelikan istri-istri kita pakaian sekali dalam 6 bulan. Kalau makanan menurut adat saja. Menurut adat ni maksudnya menurut kebiasaan. Bini kita ni makannya berapa kali dalam sehari? 3 kali, berarti wajib kita 3 kali memberinya. Oh, istri kita ni biasanya dia makan cuma 2 kali saja, wajib kita 2 kali memberi dia makanan. Begitu dia. Maka tu gunanya ta'aruf. Sebelum kita menikah, tanya dulu. Periksa dan bagaimana akhlak dia. Oh, rupanya dia sering puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu mantap itu tuh. Lebih hemat gitu. Ya kan? Hemat kita daripada tiap hari mengeluarkan untuk makanan dia saja. Biasanya setiap hari sekali puasa, sekali tidak. Sekali puasa, sekali tidak. Agak hemat kita. Maka tanya, kamu biasa puasa? Ya, alhamdulillah biasa puasa. Nyala alayo tuh. Kalau ingin investasi yang banyak, cari yang seperti itu.
Itu pula payahnya berbukunya nyokodo pula dia produksi kadang. Mempuasa dia tapi pas berbuka dia kodonya kan. Beli ni bang, beli ni bang, beli ni bang. Sama dengan 3 hari makan dia. Jadi antuhsinu, laki-laki kewajiban bagi istrinya membelikan pakaian, kemudian makanan. Jadi pakaian ni ulama berpendapat sekali 6 bulan itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Cuma kita hari ini kan kita tak tahu kita, dan isteri pun tak minta pakaian kadang kepada kita. Jadi kita amanahkan saja kepada isteri, ini belanja. Kalau ada lebih dari ini nak belikan baju, belikanlah, gitu saja. Gitu. Kalau kita khususkan ke dia, nanti ditandainya setiap 6 bulan berbaju baru, setiap 6 bulan ditagihnya nanti, mana bang baju 6 bulan tu bang, kata dia kan. Jadi kita laki-laki ini tak pernah berbaju baru kita. Isteri memang iya, kiswatihinna, pakaian. Jadi pakaian-pakaian, kemudian makanan, itu kewajiban kita terhadap isteri kita. Hadis kata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahih. Jadi la tatlubu tariqan tahtajuna bihi alaihinna wa tu'dhunahunna. Jadi tak boleh kita kalau sudah berdamai, tak boleh lagi untuk mengungkit-ungkit masalah yang lalu, tak boleh. Karena kalau diungkit, takkan pernah masalah itu selesainya. Itulah dia kiswatuhunna. Kemudian bahwa kewajiban kita kepada isteri-isteri kita adalah wajib kita memberikannya kiswah, pakaian, kemudian wajib kita memberikannya makan. Jadi kalau tidak ada pakaian isteri kita, kemudian tidak ada makanan, yang berdosa siapa? Kita sebagai suami. Makanya suami itu harus mencari usaha, bekerja. Ya apa susah mencari pekerjaan sekarang Ustaz? Covid ni payah sekali mencari pekerjaan. Ya ikhtiarlah. Ikhtiar tu penting kita. Keluar rumah, cari, ada pekerjaan, masih ada pekerjaan. Ya, walaupun tidak untuk nak kaya, tapi untuk nak makan keluarga saja, insya-Allah masih Allah beri peluang. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu, wala tamshi fil ardi marha. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang berjalan di muka bumi Allah akan Allah jamin rizkinya. Siapa saja yang berjalan di bumi Allah, Allah jamin rizki. Semutkah dia, hewankah dia? Hewan saja tidak ada akal, hina ayam, tapi Allah jamin rezekinya. Apalagi kita manusia. Maka ikhtiar tu penting. Tapi kalau keluar rumah lah jam 3 sore, dari pagi lolok, dari jam 3 baru keluar rumah, itu takkan dapat rezeki itu. Ayam saya tengok pagi dah keluar dia.